Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat kita. Kalau bukan karena taufik, i'anah, pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya seringan dan sekecil apapun dari suatu perkara, ia akan terasa sulit dan ia akan terasa berat untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan, ataupun untuk dikerjakan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang memudahkan bagi kita untuk membaca, mendengarkan, dan memahami sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak lupa juga mengucapkan afdalus salati wassalam, salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan terbaik kita, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada pembahasan ahadithul akhlaq. Kita akan membaca pada kesempatan ini hadis Abdullah bin Abbas pada halaman ke-32. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, hadis ini disebut hadis mauquf karena ucapan ini datangnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ucapan itu datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ataupun perbuatan beliau ataupun ketetapan beliau, hadis itu disebut sebagai hadis yang marfu'. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina. Tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua
yang muslim setiap pagi harinya ia berbuat baik kepada keduanya, illa fatahallahu lahu babaini ya'ni minal jannah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan membukakan baginya 2 pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidun, apabila ia memiliki satu dari orang tua, maka akan dibukakan baginya 1 pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Apabila ia menjadikan orang tuanya marah, apabila ia menjadikan kedua orang tuanya marah, Allah Azza wa Jalla tidak akan ridha kepadanya sampai orang tuanya ridha terhadap dirinya. Qil, kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa in zalamah, meskipun kedua orang tuanya menzalimi dirinya sebagai anak, meskipun kedua orang tuanya menzalimi dia sebagai anaknya, qala wa in zalamah, Abdullah bin Abbas mengatakan, iya, meskipun kedua orang tuanya menzalimi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Birr Was-Silah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab pada hadis ini, babu birri walidayhi wa in zalama, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya berlaku zalim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, fal wajibu 'ala al-ibn an yakuna barran bihima wa an yatahasha ighdabahuma wal isa'ata ilayhima wa raf'a as-sawti 'alayhima hatta wa in kana bihadhihi al-manzilati ay zalimain. Merupakan suatu kewajiban atas seorang anak untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan salat, Allah juga mewajibkan berbakti. Sebagaimana Allah mewajibkan tauhid, Allah juga mewajibkan berbakti. Allah mewajibkan tauhid dari seorang hamba kepada Rabbnya. Allah juga mewajibkan berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Keduanya adalah wajib. Sebagaimana Allah mewajibkan hijab kepada para wanita, demikian juga Allah mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Dan seorang anak hendaklah dia merasa takut untuk menjadikan kedua orang tuanya marah terhadap dirinya, dan takut untuk berlaku buruk kepada keduanya. Wa raf'as saut, dan mengangkat suara, hatta sekalipun kedua orang tuanya berlaku zalim kepada dia. Ini salah satu bentuk keindahan syariat Islam. Bagaimana kita diajarkan membalas jasa yang begitu besar. Orang tua kita meskipun berlaku buruk kepada kita, mungkin dia sebagai orang tua tidak adil kepada anak-anaknya. Mungkin dia sebagai orang tua kurang memperhatikan urusan anak-anaknya, tidak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya, tumbuh kembang anaknya, urusan nafkah anaknya.
Mungkin dia tidak terlalu perhatian urusan itu. Namun Islam mengajarkan bagi seorang anak, bagaimanapun orang tua Anda, dia seorang muslim, dia seorang kafir, dia orang tua yang adil, dia orang tua yang baik, dia orang tua yang tidak baik, tugas anak hanya satu: berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Isra itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla surat Isra ayat ke-23? Fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, apa kata beliau? Ya, la tusmi'huma qawlan sayyi'ah. Jangan sekali-kali kau memperdengarkan ke telinga kedua orang tuamu itu satu ucapan yang jelek. Hatta wala ta'fif, bahkan sekalipun kata wa huwa adna maratibil qawli sayyi, dia level derajat terendah dari ucapan yang buruk. Kata itu adalah derajat paling bawah ucapan yang buruk. Itu tidak boleh diucapkan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Kata ikhwatal iman, dalam bahasa Arabnya ta'fif, adna maratibil qawlis sayyi, tingkatan ucapan buruk yang paling rendah, yang paling bawah. Hal seperti itu saja dilarang di dalam syariat kita ini. Itu salah satu bentuk apa? Kedurhakaan. Apalagi yang lebih besar daripada itu, ya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang durhaka, orang yang menyakiti kedua orang tua, orang yang kasar kepada kedua orang tua. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, radhima anfuhu, radhima anfuhu, radhima anfuhu. Celaka dan hinalah dia. Celaka dan hinalah dia. Celaka dan hinalah dia. 3 kali diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka dan hina. Celaka dan hina. Celaka dan hina. Siapa? Sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah SAW? Siapa yang kau maksudkan orang yang celaka dan hina? Nabi SAW menjawab, man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma au qilayhima thumma lam yadkhulil jannata. Celakalah orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya di saat usia mereka sudah tidak muda lagi. Celakalah yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, yang mendapati kedua orang tuanya pada usia lanjut atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak berbakti kepada mereka dan ia tidak masuk ke dalam surga. Ia tidak mau berbakti dan ia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang kedua dalam hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, ucapan Abdullah bin Abbas, yusbihu ilaihima muhsinan. Setiap paginya ia berbuat baik kepada keduanya.
Wal ma'na annahu yusbihu kulla yawmin muhsinan ila walidayhi. Wa hadha fihi istiqbalul yawmi min awwalihi bil ihsani ila al walidain. Wa ja'lu birrihima min awlawiyatihi fi awwal yawmihi wa bidayati naharihi. Subhanallah. Ini faedah yang luar biasa dari Syekh Abdul Razak. Hendaknya seorang anak memulai pagi harinya itu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dia mulai pagi harinya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan kita menyambut hari kita itu dari awalnya dengan apa? Berbakti. Kita menyambut awal hari kita dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Bangun pagi kan kita disibukkan sama istri, dia disibukkan sama apa? Sama anak. Apalagi kalau istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, tambah sibuk lagi. Subhanallah. Lihat ikhwatal iman, ada pesan yang dititipkan oleh Abdullah bin Abbas ini. Memulai hari itu dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin dia angkat handphonenya kemudian menelpon kalau jaraknya berjauhan. Kemudian bertanya apakah dia sudah sarapan. Kalau dia ingin sarapan, apa yang ingin dibelikan. Dengan yang lainnya. Dan dia menjadikan berbaktinya di antara prioritas paling utama. Di awal harinya, di awal kehidupannya. Wa hadza min asbabit taufiq lil 'abdi fi yawmihi kullihi. Dan ini adalah sebab taufik, sebab bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba pada sepanjang harinya. Ikhwatal iman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebab taufik itu salah satunya adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mulai hari itu dengan berbakti. Ikhwatal iman, ada hadis yang diriwayatkan. Hadis ini kalau tidak salah hasan li ghairihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hasan li ghairihi. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba an yumadda lahu fi umrihi. Barang siapa yang ingin diperpanjangkan usianya, ingin dipanjangkan usianya, wa an yuzada lahu fi rizqihi, dan barang siapa yang ingin ditambah kuantitas rezekinya, falyabarra walidayhi wal yasil rahimah, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis ini hasan li ghairihi. Artinya asal hadis ini adalah dhaif. Kalau ini faedah ilmu hadis. Kalau kita mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, asalnya adalah hadis dhaif. Tapi